Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pembahasan kita pada pagi ini tentang sholat berjamaah. Walaupun sekarang sholat berjamaah banyak tak membuat karena Covid, tapi pembahasan sholat jamaah sampai hari kiamat tetap kita bahas. Tafadhali, silakan. Sholat berjamaah. Apabila dua orang sholat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan sholat berjamaah. Orang yang diikuti yang di hadapan dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum. Baca. Wa idza kunta fihim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersama. Dari Abdullah bin Umar, Rasul bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. 27 derajat. Ngitungnya jangan satu sholat. Ini banyak orang ngitung satu sholat. Umur Nabi meninggal berapa? 63 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Mana yang lebih panjang umurnya? Nabi Nuh. Tapi umat Nabi Muhammad bisa kalah umur umat Nabi Nuh. Dari mana? Kenapa yang lebih dulu masuk surga umat Nabi Muhammad? Karena kelipatan. Kalau ada orang sholat berjamaah istiqomah 1 tahun. 1 tahun. Berapa bertambah umurnya? Satu sholat 27. Kalau 1 tahun? 27 tahun lah. Kenapa payah betul kalian berpikir? Satu sholat 27. Istiqomah dia sholat berjamaah setahun. Berapa bertambah umurnya? 27 tahun. Mati dia umur 63. Tambah 27. Berapa? 90 tahun. 60, 70, 80, 90. 90 tahun. Kan baru 90 tahun Pak Ustadz. Iya, dia istiqomahnya kan baru setahun. Ada di Palembang. Setelah Sungai Musi sebelah kanan. Ustadz, itu ada Habib imamnya di sini. Istiqomah sholat berjamaah 40 tahun. Kalau 10 tahun dia istiqomah, berapa bertambah umurnya? Belum lagi kalau dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa tahun? Khairum min alfi syahri. 1000 bulan. 83 tahun. Jadi kalau antum ditanya orang, kenapa umat Nabi Muhammad badannya paling kecil, umurnya paling pendek, kok bisa dia duluan? Jawabannya karena kelipatan amal. Kalau kalian ditanya orang, kenapa umat Nabi Muhammad amalnya paling sedikit, umurnya paling pendek, kenapa dia lebih duluan? Kelipatan amal. Tahu kelipatan? La aqulu alif lam mim harf. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Paham? Paham. Jadi kelipatan amal. Ada seorang laki-laki buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Tak ada yang bisa membimbing dia ke masjid. Lalu kemudian ketika dia sudah mau pergi, kata Nabi, hal tasma'un nida, apakah kau dengar suara azan? Ya. Fa'ajib, datanglah kau ke masjid. Yang buta pun disuruh. Laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah aqamtu salatal isya wa umirtu fityani wa amartu fityani yuharriquna ma fil buyuti bin nar. Kalaulah bukan karena perempuan dan anak-anak,
Aku kerjakan sholat isya di masjid dan aku suruh pemuda-pemuda membakar rumah, mengancam orang yang tak sholat berjamaah. Terus hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain, wajib ain. Sebagian berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Buat yang fardu ain mazhab Hambali. Buat di atas yang fardu ain mazhab Hambali. Salat berjamaah fardu ain. Terus sebagian pendapat bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah buat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Dan sebagian lagi berpendapat sunat muakkad, mazhab Maliki. Yang mengatakan sunat muakkad Maliki. Terus Yang akhir inilah hukum yang lebih layak. maksud yang akhir yang mana? Yang akhir inilah yang mana yang akhir? Sunat muakkad yang lebih layak. Di antara tiga pendapat itu yang dipilih oleh siapa penulis buku kita ini? Syekh Sulaiman Rashid. Terus? Kecuali bagi sholat Jumat. Nah, sholat Jumat wajib. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini seperti yang telah disebutkan di atas. Pengarang Nailul Autar buat Imam Syaukani. Garis di bawahnya Imam Syaukani. Terus? Pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang betul ialah sholat berjamaah itu sunat muakkad. Kalau ditanya orang nanti apa hukum sholat berjamaah, berapa kalian jawab? 3. Fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad. Tapi pendapat yang kuat? Terus. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat berjamaah di rumah, kecuali sholat sunat. Maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan sholat di rumah lebih baik karena hal itu lebih aman bagi mereka. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Salat sunat bagus di rumah, kecuali salat fardu. La tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan larang perempuan ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik. Kalau terjadi fitnah di Palestina, jangan perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Gelap, sunyi, tak ada orang. Ramai, santriah, tak ada tentara Israel. Tak masalah. Sholat berjamaah makin banyak, makin baik. Satu orang imam, satu orang makmum, baik. Satu orang imam, 2 orang makmum, makin baik. Satu orang imam, sebaris makmum, lagi baik. Pahala paling banyak sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa? Karena makmumnya bisa sampai 1 juta. Kapan itu? Tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah. Sebelum Covid. Makmumnya 1 juta. Orang Makkah, orang berkumpul di Makkah sebanyak 4,7 juta orang. Bayangkan itu, berkumpul. Pekanbaru penduduknya 1,2 juta orang. Riau penduduknya 6,7 juta orang. Hampir satu provinsi tinggal di satu kota selama 4 hari. 10, 11, 12, 13. Dari mulai 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Habis itu pulang semua. 2. Masih mendapatkan kebaikan berjamaah bila makmum masih dapat mengikutinya sebelum imam memberi salam. Akan tetapi, makmum yang mengikuti dari mula-mula mendapat ganjaran lebih banyak daripada makmum yang mengikuti kemudian. Makmum masbuk terlambat. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakat. Baru dia datang. Apakah dia dapat pahala berjamaah? Dapat. Masih mendapat kebaikan berjamaah bila makmum masih dapat mengikutinya sebelum imam salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum imam salam. Kata imam. Tunggu dulu Pak Imam, masih pakai kain nih. Kata imam. Takbir dia. Allahu Akbar. Langsung dia duduk. Assalamu. Dapat apa tak dapat? Dapat. Sebelum imam salam. Kenapa imam itu takut salam? Kenapa imam itu takut salam? Karena yang terlambat tuh yang punya tanah wakaf. Gawat ini kata Pak Imam. 3. Imam hendaklah meringankan sholatnya. Apa maksud meringankan sholatnya?
Ayatnya jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Balik semua makmum. Terus. Kecuali kalau makmumnya hanya terdiri atas kaum yang terbatas banyaknya dan mereka suka bila diperpanjang. Idza amma ahadukum, karena di belakang tuh ada orang tua, ada orang sakit, ada orang sholat Jumat, nggak boleh panjang-panjang. Makmum di belakang ada mau masuk kantor, ada mau mengantar anaknya, ada istrinya sudah diparkir miskol dari tadi. Ada yang mau belanja, ada yang tokonya buka pasar bawah. Maka dia pendek-pendek. Syarat-syarat sah ikut imam. 1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Macam mana makmum berniat ikut imam? Aku ikut kau imam gitu. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan makmuman. Itu maksudnya dia ikut imam. Terus. Adapun imam tidak disyaratkan berniat. Menjadi imam hal itu hanyalah sunat agar ia mendapat ganjaran berjamaah. Dia sholat sendirian di masjid. Mau balik ke Kisaran nih. Mau balik ke Inhu, Indragiri Hulu. Berhenti sebentar di Pangkalan Kerinci. Sholat sendiri. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan imaman. Mana tahu ada makmum susulan. Perlukah dia berniat jadi imam? Tidak. Dia sholat aja. Allahu Akbar. Tiba-tiba rakaat kedua datang orang menepuk bahunya di belakang. Mengangkat dia jadi imam. Sahkah sholatnya? Sah. Ini dia. Adapun imam tak disyaratkan berniat menjadi imam, hal itu sunat agar dia mendapatkan ganjaran bersama Rasulullah. Tak ada dia berniat menjadi imam. Tapi ada orang mengikut dia di belakang. Maka sholat berjamaah mereka sah. Terus? 2. Makmum hendaklah mengikuti imam dan segala pekerjaannya. Maksudnya, makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imam. Jangan sama-sama imam. Kapan kalian bangkit dari ruku? Setelah setelah ujung bacaan imam. Kapan kalian baru bangkit bergerak? Setelah imam ujung bacaan. Hamidah kata dia. Sami Allahu liman hamidah. Baru kalian bangkit. Kapan kalian bangkit dari sujud? Ketika imam sudah bar. Allahu Akbar. Baru kalian bangkit. Jangan imam masih kalian udah bangkit. Allah kata dia. Kalian bangkit. Nanti kalian bisa mendahului imam. Selesaikan dengar bacaan imam, baru kalian bangkit. Imam baru udah tegal. Imam tu pula udah tua. Paham? Paham. Tapi kami kan tak jadi imam Pak Ustaz. Kami nanti balik ke kampung. Kalian mengajar. Murid kalian nanti laki-laki. Murid kalian anak-anak laki-laki yang akan menjadi imam-imam, jadi kades, jadi kardus, jadi camat, jadi lurah, jadi presiden. Anak-anak kalian laki-laki. Saya lomba juara azan. Juara 1 saya lomba azan Kabupaten Asahan. Guru azan saya, omak saya gitu. Perempuan, dia ngajarin saya azan. Jadi kalian perempuan, tapi kalian punya anak laki-laki. Kalian punya murid laki-laki. Terus. Begitu juga permulaan segala perbuatan makmum. Segala perbuatan makmum di awalnya mengikut imam. Jangan kalian dahului imam. Kau kenapa tadi mendahului imam? Lambat kali imamnya Pak Ustaz. Tak bisa. Pindah sini yang panas. Terus. Hendaklah terkemudian dari yang dilakukan oleh imamnya. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara, kalau imam bertakbir, fakabbiru, bertakbirlah kamu. Idza raka'a farka'u, kalau imam ruku, kamu pun ikut ruku.
Innamal imamu liutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbara. Wa idza raka'a, kalau imam ruku' farka'u, rukuklah kamu. Wa la tarka'u hatta yarka'a. Jangan kamu ruku' sebelum imam ruku'. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud kalian ikut sujud. Wa la tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sampai imam sujud. Siapa yang mendahului imam? Nah, ini hukumannya, siapa yang mendahului imam. Innama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Kalau diangkatnya kepalanya sebelum imam. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Dirubah kepalanya menjadi kepala himar. Apa arti himar? Keledai. Pernah nengok keledai? Di mana? Di TV. Keledai lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Di Mesir banyak keledai untuk membawa gerobak sampah, gerobak gandum. Ayuhan nas, ini imamukum. Aku imam kamu. Fala tasbiquni birruku. Jangan kalian dahului aku waktu ruku. Wala bis sujud. Jangan kalian dahului aku waktu sujud. Wala bil qiyam. Jangan kalian dahului aku waktu tegak dari sujud. Wala bil qu'ud. Jangan kalian dahului aku duduk. Wala bil insiraf. Jangan kalian dahului aku salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kau lebih dulu? Aku mau buka toko Pak Ustaz. Tak bisa, tunggu imam salam. Ada orang Arab Badui. Tahu orang Arab Badui? Orang Arab kampung. Orang Arab kampung baru masuk Islam. Sholatlah dia. Sholat dia di masjid. Rakaat pertama dibaca imam. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat apa tuh? Dibaca imam tuh rakaat pertama Al-Baqarah. 2 juz 4 lembar. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Begitu didengarnya ashabul fil, langsung dia berhenti. Pulang dia. Orang Arab Badui ini pulang. Selesai itu ditanya orang, kenapa kau berhenti sholat rakaat kedua? Li'annal fil akbar minal baqarah. Karena gajah lebih besar dari Kenapa dia berhenti? Pertanyaannya, kenapa dia berhenti rakaat kedua? Tak nangkap kalian? Sarapan tadi pagi. Karena disangkanya surat Al-Fil lebih panjang dari surat. Dia kan baru masuk Islam, tak tahu dia. Berhenti dia di rakaat kedua. Karena didengarnya imam itu baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Kenapa dia berhenti? Kenapa disangkanya Al-Fil lebih panjang dari Al-Baqarah? Itu namanya tell me, telat mikir, lambat kalian nangkap. Itu kan Ustadz buat-buat aja cerita itu. Cerita itu ada dalam kitab Al-Hamqa wal Mughaffalin. Tulis judul buku itu. Saya kalau bercakap bukan seenak otak saya. Al-Hamqa wal Mughaffalin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama penulisnya. Al-Hamqa wal Mughaffalin. Cerita orang-orang dungu dan bodoh. Al-Hamqa wal Mughaffalin. Cerita orang dungu dan bodoh. Nanti kalian ceritakan ke murid kalian tentang dungu. Disangkanya Al-Fil lebih panjang dari. Pas kalian cerita itu ingat kalian saya. Terus. 3. Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Umpamanya dari berdiri ke ruku dan ruku ke iktidal. Dan dari iktidal ke sujud dan seterusnya, baik dengan melihat imam sendiri, melihat saf barisan yang di belakang imam, maupun mendengar suara imam atau suara mubarak. Bisa melihat imam langsung. Kalau tak bisa nengok ini langsung, nengok makmum di belakang imam. Dan lain sebagainya. 4.
4. Keduanya, imam dan makmum, berada dalam satu tempat, umpamanya dalam satu rumah. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat di satu tempat itu tidak menjadi syarat, tetapi hanya sunat. Sebab yang perlu ia mengetahui gerak-gerik perpindahan imam dari rukun ke rukun atau dari rukun ke sunat. Dan sebaliknya, agar makmum dapat mengetahui gerak-gerik imamnya. 5. Mesti satu tempat. Tiba-tiba bulan puasa, ada santriah sholat di kamar sendiri. Tapi dia mengikut gerakan imam di Masjid Islamic Center Bangkinang. Dari mana dia ikut? Streaming. Kebetulan sholat tarawihnya dipimpin Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Acaranya live di YouTube. Allahu Akbar. Ikut pula dia Allahu Akbar. Sahkah sholatnya yang ada di kamar tuh? Kenapa kalian bilang sah? Ada rupanya di situ. Coba baca yang keempat. Imam dan makmum berada dalam satu tempat. Imamnya di Bangkinang, makmumnya di kamar. Umpamanya dalam satu rumah. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat di satu tempat ini tidak menjadi syarat, hanya sunnah. Jadi ada yang membolehkan tidak satu tempat dengan syarat satu waktu. Kita dengan Bangkinang satu waktu tak? Satu waktu. Kabupaten Kampar. Yang tak boleh itu sholat diikutnya waktu sholat Jumat di Masjidil Haram. Tak bisa. Karena sekarang jam berapa? Sekarang Pekanbaru jam 9.47. Beda kita dengan Makkah 4 jam. Berarti Makkah sekarang jam berapa? 8, 7, 6, 5. Jam 5 subuh. Hah? Kita mana lebih dulu, kita atau Makkah? Kita. Matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari mana? Kita di timur apa di barat? Kita di timur, Makkah di barat. Matahari terbit dari Jepang dulu. Habis Jepang, Korea, Cina, Indonesia. Baru ujung negeri Maroko. Maka disebut Maroko itu Maghrib. Maghrib, tenggelam matahari. Barat, Maghrib. Minal masyriqi ilal Maghrib. Dari timur ke barat. Kita lebih dulu. Terus. 5. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Yang dimaksud di sini ialah lebih depan ke arah kiblat. Bagi orang yang sholat sambil berdiri diukur tumitnya. Tumit. Dan bagi orang yang duduk diukur pinggulnya. Adapun apabila berjamaah di Masjidil Haram, hendaklah saf mereka melengkung sekeliling Ka'bah. Melengkung membulat. Jadi kalau ini Ka'bah, melengkung begini. Garisnya bulat. Terus. Susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit. Dan apabila datang orang lain, kalau makmumnya satu orang, dia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit. Agak ke belakang sedikit, sekaki. Apabila datang orang lain, hendaklah dia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah takbir, imam hendaklah maju atau kedua orang itu mundur. Apabila datang orang lain, berdua tadi, imam satu, makmum satu. Tiba-tiba datang orang lain. Yang orang lain datang ini di mana dia tegak? Imam satu, makmum satu. Pas dalam perjalanan di tengah sholat, datang orang ketiga. Orang ketiga ini selalu tak diharapkan hadir. Tapi dalam sholat berjamaah dia diharapkan supaya datang lebih ramai. Datang orang ketiga, di mana dia berdiri? Dia berdiri di sebelah kiri imam. Lalu kemudian bagaimana imam sudah tahu dia ada orang di kiri dia? Maka imam maju atau kedua orang ini mundur. Kalau kebetulan mereka sholat di tengah masjid, imam tuh maju. Kemudian makmum yang kedua ini merapat. Kalau kebetulan mentok di tepi dinding, maju Pak Imam.
udah mentok di tepi dinding, maka dua orang ini mundur menyatu ke belakang. Jelas? Jelas. Lanjut. Kalau jamaah itu terdiri dari atas beberapa sop. Beberapa sop maksudnya beberapa baris, bukan beberapa sop, sop ayam, sop tulang, sop daging, bukan. Terdiri dari beberapa sop. Terdiri atas jamaah laki-laki dewasa, kanak-kanak, perempuan. Hendaklah diatur sop sebagai berikut. Di belakang imam sop laki-laki dewasa. Yang di belakang imam siapa? Laki-laki dewasa. Sop kanak-kanak di belakang. Sop perempuan. Imam laki-laki dewasa, kanak-kanak perempuan dewasa. Kenapa anak-anak tak disatukan dengan laki-laki dewasa? Karena anak-anak bisa memutus sop sebab dua. Pertama, belum bersunat, belum khitan, bernajis. Yang kedua, anak-anak uduknya tak sempurna. Mau ditanya orang, kenapa anak kami di belakang? Marah ibu-ibu wirid Yasin. Kami yang bawa bakwan sama teh manis, kok anak kami di belakang? Anak kau belum bersunat, Bu. Anak kau uduknya belum sempurna, Bu. Bawa balik bakwan kau tuh. Kami hari ini makan mie goreng. Terus. Karena Nabi SAW yaj'alur rijal. Nabi menempatkan laki-laki dewasa quddamal ghilman, di depan anak-anak. Wan nisa khalfal ghilman, dan perempuan di belakang anak-anak. Anak-anak itu berfungsi juga menjadi pemisah antara perempuan dan laki-laki. Supaya jauh antara perempuan dan laki-laki. Supaya tak dekat laki-laki ini ke perempuan. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik sop laki-laki paling depan. Wa syarruha akhiruha. Seburuk-buruk sop laki-laki paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik sop perempuan yang paling belakang. Seburuk-buruk sop perempuan yang paling depan. Kenapa seburuk-buruk sop perempuan paling depan, seburuk-buruk sop laki-laki paling belakang? Karena perempuan dan laki-laki itu dekat. Paham? Kenapa disebut seburuk-buruk sop perempuan paling depan? Karena perempuan paling depan itulah yang berhadapan dengan laki-laki. Maka supaya jangan kena paling buruk, paling baik, paling buruk, maka dibuatlah antara sop laki-laki dan perempuan itu ada tirai, satir, hijab. Tirainya mesti tinggi. Ini beberapa masjid tirainya macam net takraw. Rendah. Apa guna tirai rendah? Tirai itu tinggi, kan. Udahlah tirainya rendah, yang depan nih pula anak gadis, yang sop belakang itu laki-laki. Lain bunyi amin. Waladhdallin amin. Maka masjid-masjid, hai pengurus-pengurus masjid, kalian buatlah tirai. Buat tirai tinggi, tutup. Supaya tak jadi fit. Sop hendaklah lurus dan rapat. Jangan ada renggang antara seorang dengan yang lain. Sebelum Covid. Setelah Covid, takut. Rasul menghadapkan muka kepada kami sebelum takbir dan beliau berkata, rapatkanlah dan luruskan sop. Tarasu wa'tadilu. Rapatkan dan luruskan sop. Sebelum imam bertakbir, rapatkan dan luruskanlah sop. Fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum. Setan masuk di antara kamu bimanzilatil hadaf. Sebagai anak kambing. Ada sop yang jarang, masuk setan menyelinap macam anak kambing. Anak kambing yang mengganggu. 6. Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Imam itu hendaklah berpendirian, tidak berpengaruh orang yang lain. Kalau ia makmum, tentu ia akan mengikuti imamnya. Imam jangan terpengaruh sama yang lain. Imamnya harus pede. Imam ini tak pede. Batuk makmum di belakang grogi deh. Cepat-cepat pula. Atau diikutinya pula ada orang sholat di depan sana. Tak boleh. Imam harus. 7. Aturan sholat makmum yang sholat imam hendaklah sama. Artinya tidak ada sholat fardu yang imam mengikuti sholat gerhana atau sholat mayat karena aturan cara. Kedua sholat itu tidak sama.
Tetapi orang yang sholat fardu tidak berhalangan mengikuti Tidak orang yang bisa imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat subuh. Karena tata cara sholat gerhana berbeda. Nanti kita belajar sholat gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi orang sholat fardu tidak terhalang mengikuti orang sholat sunat. Seperti sholat isya mengikuti sholat tarawih. Dan sebaliknya. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tiba-tiba makmumnya masbuk terlambat, ikut dia niatnya usolli fardal isya. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi sholat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat isya? 4. Maka begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya tinggal 6, tambah 2 rakaat lagi. Itu dia. Seperti orang sholat isya mengikuti orang sholat tarawih. Antum mau balik ke Kisaran, mau balik ke Air Molek, sholat di jalan. Bisa sholat di jalan? Bisa. Mana bisa? Tabrak mobil lah. Sholat di masjid, dalam perjalanan pulang. Sholat di masjid Pangkalan Kerinci. Usolli sunnatan tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sholat wajib, sholat sunat? Sholat sunat. Berapa rakaat? Allahu Akbar. Pas sedang sholat, datang makmum dari belakang nepuk bahu. Ikut dia sholat. Kalian teruskan sholat atau berhenti? Teruskan aja. Yang pula pas ditepuk, bahu kalian ditepuk, kalian bilang, aku sholat tahiyatul masjid nih bu. Batal sholatnya. Kalian terus saja. Ternyata setelah salam, dia kasih tahu. Tadi saya sholat zuhur, bu. Ya nggak apa-apa. Ibu tadi sholat apa kok 2 rakaat? Saya tahiyatul masjid. Ibu kok nggak ngasih tahu? Kau kok ikut aku? Berkelahi pula kalian gara-gara itu. Kalian tunjukkanlah, ini dia bu. Kau tengoklah halaman 113. Nomor 7. Nah, makanya kau belilah buku nih. Nah, tidak apa-apa karena aturannya sama. Tapi saya sholat zuhur, kau tambahlah 2 rakaat, bodoh. Udah bodoh marah-marah pula. 8. Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Tapi kalau yang mengikuti kalian berpeci, berkumis, berarti gatal deh tuh. Laki-laki tak boleh jadi makmum kalau makmumnya perempuan. Kenapa kau ikuti saya? Saya mazhab emansipasi wanita. Bagaimanapun wanita harus terdepan, bu. Takbir katanya. Tak betul ini. Emansipasi wanita dalam politik menjadi anggota dewan memperjuangkan hak-hak perempuan 30%. 30% perempuan bisa. Saya mau di antara kalian ini ada yang menjadi anggota legislatif. Amin. Anggota DPR. Duduk kalian di kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Kalau kalian duduk di situ, memperjuangkan rumah tahfiz Al-Quran. Amin. Anggaran pemerintah daerah 20% untuk pendidikan, mesti rumah tahfiz. Begitu kalian duduk di situ, makin banyak rumah tahfiz. Bermanfaat atau tak bermanfaat? Bermanfaat. Kalian jadi imam, tapi di legislatif. Bukan jadi imam di rumah. Bang, aku nih hafal Quran, kau jadi makmum. Kan di rumah kalian jadi imam, di kantor. Setuju? Setuju. Entah siapa yang setuju. Adapun perempuan yang menjadi imam bagi perempuan lain, boleh apa tak boleh? Boleh. La ta'ummanna mara'atun rajulan. Perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki. 9. Keadaan imam tidak ummi. Keadaan imam tidak ummi. Ummi itu kan ibu. Ummi. Inilah masalahnya. Ummun, ibu. Ummi, my mother. Ummi. Kalau yang buta huruf itu
ummiyu. Kalau mati, ummi. Nampak? Ini yang ditanya orang, apa beda ummi buta huruf dengan ummi emak saya? Mungkin emak dia buta huruf. Kalau ummi, ianya mati. Ummi, emak saya. Kalau yang buta huruf tuh ummiyu, buta huruf. Tak bisa tulis, tak bisa baca. Keadaan imam tidak ummi. Sedangkan makmumnya qari, bisa baca Quran. Makmumnya, artinya imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya. Imamnya lebih alim, lebih hafal, lebih qari daripada makmum. Terus. 10. Makmum janganlah berimam kepada orang yang ia ketahui tidak sah batal sholatnya. Tak boleh dia berimam kepada orang yang batal sholatnya. Masuk masjid, ditengoknya tumit imam tu bekas cat. Mau hari raya, imam tu tadi baru ngecat rumah. Maka dia mesti kasih tahu, Pak Imam kau jangan maju, tu tumit kau. Cuci dulu pakai thinner, pakai bensin. Karena dia tahu sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Nggak tahu ditengoknya imam tu koyak kain imam tu. Imam tu tak nampak. Kasih tahu. Koyak kainnya tak bisa jadi imam. Kenapa orang yang koyak kainnya tak bisa jadi imam? Auratnya terbuka. Terus. Misalnya mengikuti imam makmum ketahui bukan Islam, atau berhadas, atau bernajis, atau auratnya terbuka. Imam seperti hukumnya tak sah dalam sholat. Sekarang bagaimana masbuk? Baca. Masbuk. Hukum masbuk. Masbuk ialah orang yang mengikuti kemudian ia tidak sempat membaca Al-Fatihah beserta imam rokaat pertama. Hukumnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia di belakang baru takbir, tak sempat dia baca Fatihah. Maka orang di belakang itu disebut dengan masbuk. Kau masbuk ya? Enggak, saya Mas Purnomo. Masbuk. Hukumnya? Hukumnya yaitu jika ia takbir sewaktu imam belum rukuk, hendaklah ia membaca Al-Fatihah sedapat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bacalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan baca Allahu Akbar kabira lagi. Sudah terlambat baca Allahu Akbar kabira pula. Allahu Akbar kabira. Langsung baca Fatihah sedapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fashalli li rabbika wanhar. Terus? Apabila imam rukuk sebelum habis Al-Fatihahnya, hendaklah ia rukuk pula mengikuti. Apakah diselesaikannya Fatihahnya atau dia ikut rukuk? Ikut rukuk. Hendaklah dia ikut rukuk. Lalu Fatihah dia? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Itulah makanya Fatihah imam mesti betul, karena Fatihah imam mengcover bertanggung jawab terhadap Fatihah Terus. Atau didapatinya imam sedang rukuk, hendaklah ia rukuk pula. Ringkasnya, hendaklah ia mengikuti bagaimana keadaan imam sesudah ia takbiratul ihram. Masuk dia ke masjid, imam tu rukuk. Allahu Akbar. Macam mana? Macam mana si makmum yang masbuk tadi? Ikut dia rukuk. Takbir dia 2 kali. Yang pula langsung masuk Allahu Akbar. Takbir dia 2 kali. Yang pertama takbiratul. Jangan lupa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habis itu takbir intiqal namanya. Takbir apa namanya? Intiqal. Tulis situ. Takbiratul ihram 1, 2 takbir intiqal. Takbir pindah. Pindah dari tegak ke rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau kalian dapati imam sedang rukuk, langsung kalian ikut rukuk, tapi tetap dengan 2 takbir. Takbiratul ihram dan takbir intiqal. Terus. Apabila masbuk
mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat. Berarti sholatnya itu terhitung 1 rakaat. Kemudian hendaklah kekurangan rakaatnya ditambah jika belum cukup, yaitu sesudah imam memberi salam. Idza jaa ahadukumus salata, kalau kamu datang ke tempat orang salat berjamaah. Wa nahnu sujudun, orang yang salat itu sedang sujud. Fasjudu, ikutlah kamu sujud. Banyak sekarang orang begitu masuk masjid dia terlambat, tengoknya orang sujud, berdiri dia. Sempat pula selfie. Alhamdulillah salat berjamaah terlambat siang ini. Begitu datang kalian ke masjid, nampak orang sujud, langsung ikut sujud. Untuk apa sujud? Kan nggak dapat 1 rakaat. Boleh jadi sujud itulah yang diterima Allah Ta'ala. Karena sujud itu yang paling ikhlas, tak dapat rakaat. Tapi dia terhitung sebagai perbuatan baik kepada Allah. Fasjudu, ikutlah kamu sujud. Wala ta'udduha syai'an, tapi tak terhitung 1 rakaat. Waman adrakar ruku', siapa yang dapat ruku' faqad adrakar raka'ah. Yang dapat ruku' maka dapat 1 rakaat. Terus. Adapun Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung imam. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur, lingkari jumhur, mayoritas. Mayoritas itu apa Pak Ustadz? Kebanyakan. Kebanyakan itu apa Pak Ustadz? Akeh tenan. Paham arti mayoritas? Kebanyakan. Terus. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa masbuk tidak mendapat 1 rakaat kecuali apabila ia dapat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku'. Mereka beralasan dengan hadis berikut. Ma adraktum fasallu. Kalau kamu dapat maka ikutlah salat. Wa ma fatakum fa'timmu. Kalau tak dapat Fatihah baca maka sempurnakan. Orang yang lebih berhak menjadi ikhtilaf, artinya terdapat ikhtilaf antar ulama tentang Fatihah tak dapat. Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tak dapat, dan Syekh Sulaiman Rasyid menyebutkan dua-duanya. Kalau disebutkan dua-dua begini, dua-dua boleh dipakai. Orang yang lebih berhak jadi imam ialah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa itu? Yang menjadi imam di antara kamu ialah yang mereka terbaik bacaannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang satu lagi ijazah. Yang mana maju? Yang idza jaa atau ijazah? Idza jaa. Kalau mereka sama bacaannya, maka yang terpandai dalam sunnah. Kalau kepandaiannya sama, maka yang dilihat siapa yang lebih dulu hijrah ke Madinah. Kalau sama, dilihat siapa yang lebih tua. Pertama lebih bagus bacaannya. Yang kedua lebih ikut sunnah. Yang ketiga lebih dulu hijrah. Yang keempat barulah lebih tua. Ini sekarang, akulah maju, aku kan lebih banyak beruban. Bukan modal tua aja, kalau sekedar tua, kambing pun tua. Jangan diimamkan orang di tempat kekuasaan laki-laki lain. Artinya tuan rumah lebih baik. Datanglah tamu ke rumah. Siapa yang lebih layak jadi imam? Tuan rumah. Makanya selalu kadang kalau sedang sholat, tuan rumah, Sohibul Bait. Kau Sohibul Bait, maju. Enggak Pak, enggak. Makanya Sohibul Bait mesti latihan jadi imam. Janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas tikarnya kecuali dengan izin tuan rumahnya. Adab. Imam yang dibenci. Ada pula imam yang dibenci. Terus. Imam yang dibenci. Apabila seseorang menjadi imam masjid, langgar surau. Di Jawa langgar. Di Sumatera Barat, di Melayu surau. Di kampung antum? Musola, surau, langgar. Orang Jawa dilanggar tak mati. Nangkap kalian? Dilanggar tak mati. Atau tempat-tempat berjamaah yang lain. Tetapi kaum orang banyak berjamaah di situ benci kepadanya. Sedangkan kebencian mereka kepadanya disebabkan agama. Kalau kebenciannya disebabkan yang lain, bukan itu maksudnya. Aku benci kali nengok imam. Kenapa?
Dia kalau sholat ayatnya panjang-panjang betul. Itu yang salah imamnya atau makmumnya? Makmumnya salah. Aku tak suka nengok imam itu. Kenapa? Dipakainya duit masjid. Yang salah makmumnya atau imamnya? Imam. Yang dimaksud di sini tak boleh maju jadi imam kalau imamnya dibenci dalam masalah Keagamaan. imam tu melanggar aturan agama. Aku tak suka kalau dia jadi maju. Kenapa? Imam tu playboy cap tupai. Banyak betul bini orang diboncengnya. Tak betul. Maka hukum imam seperti itu menurut sebagian ulama haram. Sebagian lagi berpendapat makruh. Dengan adanya kebencian itu mereka tentu akan menjauhkan diri darinya. Makanya imam masjid tu mesti ada tes fit and proper test. Jamaah akan berkurang. Aku tak maulah ke masjid tu lagi. Imamnya imam cabul. Ataupun mungkin juga menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan oleh agama Islam. La yaqbalullahu salata man taqaddama qauman. Tidak diterima salat imam yang maju. Wahum karihun, makmumnya tak suka karena masalah agama. Sekarang halangan yang membuat orang boleh tak salat berjamaah. Baca. Halangan berjamaah. Boleh meninggalkan salat berjamaah karena beberapa halangan berikut. 1. Karena hujan yang menyusahkan perjalanan ke tempat berjamaah. Besok sholatnya di rumah. Dapat SMS tadi malam. Sholatnya di rumah Quran. Karena hujan lebat. Takut basah dan lain sebagainya. 2. Karena angin kencang. Angin kencang, angin puting beliung. Kemana santriah tadi kok tinggal 2 orang? Dia embus angin Pak Ustaz. Santriah tadi pula kurus-kurus. Habis dibus angin. 3 tersangkut di pokok mentua. 3. Sakit yang menyusahkan berjalan ke tempat berjamaah. Sakit. Tapi jangan pula sakitnya pas sudah dekat-dekat azan aja. Ada. Asal sudah mau azan, demam. Begitu sehat. Nah, ini tak betul. 4. Karena lapar dan haus. Tak bisa lagi dia. Tak bisa dia berjalan. Dikhawatirkan nanti dia kalau dibawa juga salat berjamaah tidak Allahu Akbar kata dia. Ayam goreng. Karena lapar dan haus dan makanan sudah tersedia. Maka makan dulu. Lebih baik makan ingat Allah daripada salat ingat gulai. Begitu juga ketika sangat ingin buang air besar dan buang air kecil. Buang air besar dulu, buang air kecil dulu, baru salat. Kalau tidak nanti biru muka itu menahan kentut. 5. Karena baru makan makanan yang bau busuk. Makan petai, makan jengkol, makan durian. Makan bawang putih, makan bawang merah. Bawang merah, bawang putih, petai, durian, jengkol, sambal belacan. Ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Pingsan mau. Seperti bawang, petai, jengkol. Boleh makan jengkol? Boleh. Makruh. Pandai kalian jawab. Gosok gigi dulu. Habis makan jengkol, petai itu gosok gigi. Bersiwak. Bersih. Dah, ambil parfum. So. 6. 6. Ada sesuatu yang membawa masyakot kesulitan untuk menjalankan salat berjamaah. Halangan tersebut ialah terhadap orang yang tidak mungkin berjamaah di rumahnya. Adapun orang yang dapat berjamaah di rumahnya, hendaknya ia berjamaah di rumahnya. Terus? Halangan di sini dimaksudnya ialah orang yang berhalangan itu tidak berdosa meninggalkan berjamaah. Sekalipun berjamaah itu wajib. Tidak makruh meninggalkan berjamaah sekalipun berjamaah itu sunat, istimewa sunat muakkad. Bagi yang mau yakini sholat berjamaah itu wajib, mazhab apa tadi? Mazhab Hambali. Maka kalau ada halangan-halangan ini dia tidak berdosa. Karena ada halangan. Kita cukupkan sampai di situ. Selanjutnya nanti kita bahas sholat qashar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.